Keberlanjutan kualitas lingkungan terhadap sanitasi dan kesehatan manusia memegang peran penting dalam siklus keberlanjutan kehidupan manusia antar generasi. Lingkungan dengan sanitasi yang kurang baik dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, sangat berisiko menyebabkan penularan penyakit. Toksisitas lingkungan dengan sanitasi kurang baik juga terbilang tinggi. Penularan penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti flu, tuberkulosis, campak, malaria, serta penyakit menular lainnya juga mudah menyebar, baik itu oleh bakteri, virus, atau vektor lain yang menyerang tubuh sebagai parasit hidup. Selain itu, jalur material toksik yang tidak dibenahi dengan tepat juga menyebabkan pengaruh yang signifikan pada manusia, yang tentunya berbahaya bagi kesehatan. Seperti yang kita tahu, jalur penularan penyakit dapat menyebar dari orang yang satu ke orang lainnya melalui makanan, udara, atau kulit. Namun, kita bisa mencegah penularan ini dengan memperbaiki asupan nutrisi, meningkatkan kualitas air minum, serta memperbaiki sanitasi dengan merapikan halaman dan lingkungan, juga tindakan preventif lainnya. Lingkungan yang tidak sehat juga erat kaitannya dengan adanya polusi udara. Polusi udara adalah terdapatnya bahan kimia di atmosfer dalam konsentrasi yang cukup tinggi yang membahayakan organisme, ekosistem, atau bahan buatan manusia. Penyebab dari polusi udara ini bersumber dari alam seperti debu, kebakaran hutan, dan letusan gunung berapi, serta dari manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan asap kendaraan. Dampak yang ditimbulkan dari polusi udara ini diantaranya kesehatan, menyebabkan penyakit pada manusia, hujan asam, efek rumah kaca, serta kerusakan lapisan ozon. Lingkungan yang rusak akan berpengaruh dengan adanya gangguan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah faktor risiko bagi kesehatan manusia yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Gangguan pada iklim erat kaitannya dengan pemanasan global, di mana pemanasan global salah satunya terjadi karena adanya penipisan ozon, yang mana ozon tersebut memiliki dua fungsi pada keseimbangan suhu di bumi, yaitu menyerap radiasi sinar UV dari matahari yang memanaskan lapisan stratosfer, serta menyerap radiasi sinar inframerah dari bumi yang efektif memerangkap panas di lapisan troposfer. Jika lapisan ozon semakin menipis, ozon tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yang akan menyebabkan gangguan perubahan iklim di bumi. Lalu, apakah negara-negara di dunia punya solusi konkret dalam menanggulangi hal tersebut? Atau hanya diam saja menunggu bumi semakin panas? Tentu tidak hanya diam saja. Salah satu buktinya adalah adanya protokol Montreal yang berisi tentang pengurangan dan penghapusan secara berkala zat-zat polutan perusak ozon bagi setiap negara maju dan berkembang. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi CFC sebesar 35% antara tahun 1989 sampai 2000. Perjanjian ini disepakati oleh 24 negara dan MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa pada 16 September 1987. Terdapat beberapa kasus di Indonesia yang berkaitan dengan lingkungan. Polusi udara. Polusi udara mendominasi kota-kota padat penduduk. Misalnya, pada tahun 2016, emisi karbon dioksida kota Jakarta mencapai 206 juta ton per tahun,
dengan angka emisi transportasi mencapai 182,5 juta ton per tahun. Pencemaran sungai. Salah satunya pencemaran Sungai Citarum yang didominasi oleh sumber pencemar dari daerah industri dengan beban pencemar sekitar 130.000 ton per hari. Pencemaran sungai ditandai dengan naiknya kadar BOD atau Biochemical Oxygen Demand dan turunnya kadar DO atau Dissolved Oxygen. Sebagai warga negara yang baik dan masyarakat dunia yang peduli lingkungan, perlu dipahami bahwa keberlanjutan lingkungan adalah konsep yang sangat penting. Kita sadar bahwa risiko kesehatan dan terjaminnya sumber daya akan ditentukan oleh aktivitas kita sehari-hari. Oleh sebab itu, menjaga sanitasi lingkungan di rumah dan masyarakat, meminimalkan energi yang terbuang ke lingkungan dengan sia-sia seperti menaiki sepeda dan berjalan kaki atau menaiki kendaraan umum, melakukan 3R, reuse, reduce, dan recycle, serta menjaga tanaman tetap tumbuh adalah upaya minimal yang dapat kita lakukan, setidaknya memberi dampak secara masif saat dilakukan bersama, untuk keberlanjutan di masa depan yang lebih baik.